Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi radikal bebas. Radikal bebas, free radical atau sering juga disebut reaktif oksigen spesies atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya. Sumber radikal bebas terdiri dari endogen dan eksogen. Sumber radikal bebas dari endogen terdiri dari mitokondria, enzim, dan fagosit. Kemudian sumber radikal bebas dari eksogen terdiri dari obat-obatan, radiasi, asap rokok. Radikal bebas menyerang molekul stabil yang terdekat dan mengambil elektron. Zat yang terambil elektronnya akan menjadi radikal bebas, sehingga akan memulai suatu reaksi berantai yang akhirnya terjadi kerusakan sel tersebut. Bagian yang diserang antara lain DNA, membran sel, protein, dan lipid peroksida. Pembentukan radikal bebas terdiri dari inisiasi, propagasi, terminasi. Inisiasi pembentukan awal radikal bebas yang disebabkan oleh bantuan panas atau radiasi. Kemudian propagasi, reaksi yang melibatkan radikal bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Radikal bebas yang telah terbentuk akan merebut atom dari senyawa stabil. Kemudian terminasi adalah radikal bebas berubah menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Tahap ini menyebabkan turunnya jumlah radikal bebas. Umumnya diakibatkan penggabungan radikal bebas yang masih tersisa. Kemudian radikal bebas dengan PUFA. Reaksi radikal bebas dengan PUFA. PUFA atau asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tidak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksidasi lipid. Reaksi peroksidasi lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan endoperoksida. Karena sifatnya yang tidak stabil, endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan produk reaksi sekunder. Kemudian reaksi radikal bebas dengan protein. Pengertian antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan protein. Kerusakan protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi jaringan pada sel normal atau bila kerusakan terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Strik oksidatif. Strik oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Akibatnya intensitas proses oksidasi sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Literatur medis membuktikan bahwa strik oksidatif adalah penyebab utama penuaan dini, timbulnya penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Strik oksidatif dapat dicegah dan dikurangi dengan asupan antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh. Kemudian reaksi radikal bebas dengan DNA. Apa itu DNA? DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen.
DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kerusakan DNA. Kerusakan terdiri bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA. Jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis, radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadikan penyakit kanker. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lainnya. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat lebih yang dapat diabstraksi dan preferensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Kemudian dampak interaksi radiasi dengan materi. Dampak fisika. Jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi di dalamnya bertambah sehingga keadaannya menjadi tereksitasi tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. Dampak kimia terjadi akibat interaksi antara material kimia dan radiasi yang menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nukleida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai radiasi partikel ion positifnya dari isotop nukleida helium. Proton 1H1 jika ia menerobos ke dalam sebuah nukleida atau molekul-molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Proses kehilangan energi gerak. Jika radiasi partikel alfa atau ion positif yang telah menerobos lapisan pertama dari keseluruhan lapisan-lapisan nukleida atau molekul-molekulnya menjadi sasaran radiasi itu masih memiliki gerak yang cukup untuk menerobosnya, maka ia akan terus menerobos ke lapisan nukleida atau molekul yang menjadi sasaran radiasi berikutnya. Gerak laju partikel alfa atau ion positif akan berhenti setelah ia tidak mempunyai sasaran radiasi. Jarak tempuh partikel alfa dan ion positif adalah jarak yang dilalui oleh radiasi partikel alfa dan ion positif dari sumber radiasi sampai tempat di mana partikel alfa atau ion positif itu berhenti tidak melaju. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama, dapat menyebabkan terjadinya ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Proses kehilangan energi radiasi beta. Partikel beta akan kehilangan energi 4 eV setiap pembentukan satu pasang ion. Ionisasi spesifik ini akan perlahan-lahan naik untuk energi lebih besar dari 1 MeV. Karena partikel beta bermuatan listrik, apabila melintas dekat inti atom, maka gaya elektronistik inti menyebabkan kehilangan energinya dengan memancarkan elektromagnetik. Jarak tempuh radiasi beta. Jarak tempuh radiasi beta ini di medium udara hampir 500 kali jarak tempuh radiasi alfa dengan energi yang bergerak sama. Dampak interaksi radio beta dengan materi. Dampak menyebabkan nukleida molekul yang tereksitasi seterusnya dari keadaan tereksitasi ini mengalami peristiwa ionisasi. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melawan materi tidak dapat kehilangan energi secara kontinu
sepanjang jarak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data satu interaksi. Proses kehilangan energi radiasi gamma, foton kemungkinan hanya memindahkan sebagian energinya ke elektron yang terkait atau bebas. Foton tidak hanya berkurang energinya tetapi arahnya berbelok dari arah semula. Proses ini disebut dengan efek Compton atau hamburan Compton. Jarak tempuh radiasi gamma, adanya efek fotonistik, hamburan Compton, dan pembentukan pasangan menyebabkan terjadinya penurunan intensitas radiasi dengan jarak yang ditempuhnya. Dampak interaksi radiasi beta dengan materi, adanya 3 proses utama yang dapat terjadi jika radiasi gamma melewati bahan, menyebabkan lapisan elektron-elektron yang dapat mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih 12 menit. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau medan elektronisasi. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Perlambatan laju reaksi neutron dengan reaksi hamburan nukleida dapat mengurangi energi neutron sehingga neutron akan melambat. Dampak interaksi radiasi beta dengan materi. Sebuah nukleida yang terekstasi sebagai akibat berinteraksi dengan radiasi neutron lambat akan mengalami reaksi nuklir. Dampak dari reaksi nuklir dapat menghasilkan jenis nukleida baru, radiasi alfa, beta, gamma, protein, neutron, dan sejumlah energi lainnya. Efek yang ditimbulkan dalam jumlah yang berlebih, radikal bebas dan oksidan dapat mengakibatkan proses penghancuran yang disebut oxidative stress, suatu proses penghancuran yang mempengaruhi struktur sel seperti protein, lipid, lipoprotein, dan DNA. Jika tidak diregulasi dengan baik, oxidative stress dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis dan degeneratif. Yang pertama, penyakit kanker, penyakit liver, jantung koroner, penyakit mata, gangguan pada janin, dan proses penuaan dini. Cara mengatasi radikal bebas. Menurut Dr. Kenneth H. Cooper, ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk melawan bahaya radikal bebas dalam tubuh. Yang pertama, berolahraga dengan intensitas rendah. Yang kedua, mengkombinasikan beberapa antioksidan setiap hari. Yang ketiga, mengatur diet dan memasak secara benar agar antioksidan dalam makanan tidak rusak. Dan yang keempat, bergaya hidup bebas dari radikal bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.